Pilihlah 7 jenis barang yang totalnya di bawah modal yang diberikan, yaitu sejumlah Rp6.700.000. Barang-barang tersebut berupa barang-barang elektronik yang biasanya berada di rumah. 30 detik dari sekarang. Pertama, televisi 20 inch. Kedua, lemari es. Ketiga, setrika. Keempat, microwave. Kelima, ceiling fan. Keenam, AC split. Cenderung ke pemborosan itu, saya sok-sok boros gitu. Masalahnya apa? Orangnya senang menolong orang lain gitu. Ya tapi bagus dong kalau buat nolong orang lain ya kan. Iya, kadang sok sering ada pengeluaran itu. Belanja maksudnya? Enggak, maksudnya ada aja kok ini gitu. Tapi dia seneng gitu, seneng jiwanya itu seneng sosial gitu. Makanya kalau mau minta uang sama Mbak hari ini. Boleh nih ntar pulang nih. Iya, gitu orangnya sosialnya tinggi gitu saya rasa. Dan masalah kesehatan Mbak Maringi ini sok kadang alergi itu. Alergi apa? Sok perutnya. Alergi ini alergi bokeh. Oh, kadang sok ini apa? Mahnya kadang kumat itu mahnya gitu. hati-hati Ya kan mahnya itu. Makanya kalau makan jangan sampai terlambat. Ini nih biasanya kalau syuting biasanya tuh kan suka nggak keruan ya waktunya, makanya harus diperhatikan adik-adik gitu. Nanti resepnya saya kasih. Harus diperhatikan bagian PU gitu. Gitu. Iya, Oke, ada yang mau gitu. bertanya pada Ada Mas Sugeng? tanyakan nggak Silakan. kira-kira? Denny atau siapa? Denny barangkali. Oh, enggak ditanya Sekarang enggak. saya mau nanya ini aja apa? Gimana sih masa depan Indonesia pada Saat ini. Bukan buat masa depannya secara global aja gitu kan, kita udah punya ini baru, presiden baru, wakil presiden baru, terus perekonomian kita tuh kira-kira gimana nantinya gitu loh. Jadi Kapan kita masa ininya juga mencapai politik ya. Dikit politik nggak apa ya? Ya politik kan buat kita-kita juga ya. Betul. Kebetulan saya juga pengamat politik juga ya, seneng satu hal politik. Gitu. Saya rasa ini sementara memang baru aman-aman aja. Tapi maaf aja ya, saya bukannya nakut-nakutin ya. Iya. Tidak lama nanti kejadian itu terulang lagi juga. Karena banyak yang pro dan kontra itu. Dan katakanlah kepemimpinan yang baru ini katakanlah ibaratnya orang supir, katakanlah banyak keneknya gitu. Keneknya inilah yang bekerja. Gitu. Ya paling mungkin tugas kita sekarang ini generasi muda. Gue kayak ini aja kayak Ya ini karena adalah kita kasih kepercayaan dulu ya kan iya, kepada kita dulu. Gus Dur dan Mbak Mega, terus kita lihat gimana. Kalau ada apa kita kritik ya nggak? Betul gitu ya. Saya setuju. Berarti kita beri kesempatan sama Gus Dur sama Mbak Megawati untuk berjuang gitu. Betul. Kalau memang toh tidak mampu kan dia dikritik kan sama rakyatnya kan gitu. Dan memang Ada yang mau tanya lagi? dan Terus gimana nih, dolar gimana? Ini dolar urusannya dagang. Dagang dolar bingung. ribut lagi katanya, dolar naik lagi. Iya gitu. Saya rasa bisa naik juga gitu. Itu berakhir mungkin 8 bulan yang akan datang. Itu menurut saya. Enggak gini aja nih berkaitan dengan politik itu kan. Iya. Nah, ini perekonomian kita nih gimana nih Kapan akhirnya sih nih, bisnisnya. Ini kan orang kita semua sedang tergantung lagi sama mikirin investasi dan sebagainya gitu. Ekonominya gimana nih Mas? Saya rasa gini kok, saya yakin sejak perekonomian Indonesia nanti akan membaik, gitu. Setelah Tunggu Mas, aku sambil ngambil sesuatu sebentar ya. Silakan monggo. iya. Setelah ini bergejolak, ini kan sudah tenang dan nanti mungkin ada kritikan sedikit lumrah ya karena ini kepemimpinan baru kan banyak yang mencoba gimana sih ada pimpinan baru gitu. Dan nanti kelihatannya itu ada perombakan gitu ya, dimana mungkin itu menurut prediksi saya Mega jadi presiden nanti itu yang bakal jadi presiden Meganya itu mungkin setelah Mega ini baru Ada lagi. itu istilahnya ekonominya sudah mulai karena kan masalah dolar kan turun tapi kan kalau orang bisnis kan nunggu 1 bulan itu lama iya kan nggak bisa langsung barang-barang turun semua ya kan nggak bisa. Berarti ekonomi Gitu. kita membaik dalam 2 tahun, setahun, 3 tahun, Setahun yang akan datang nanti setahun yang akan datang. iya. Ya kita berharap aja ya. Iya, Jadi kita Ya kita kan harus pas-pas gitu ya sama bisnismen terlalu mas. iya berasa banget soalnya. Iya Mas. jelas itu kita mau kolaan ya toh.
Oke, terima kasih banyak Mas Sugeng. Iya. Dan buat para bintang tamu ini masih ada kuis nanti, taktik belanja. Tapi sebelum Mas Sugeng pamit sama keluarga Indonesia, Mas Sugeng akan memberikan sesuatu pada keluarga Indonesia. Silakan Mas Sugeng. Terima Udah kasih, dibawain Mas piring Budi. sama telur. Kayak orang makan aja. Penonton TV yang terhormat, saya akan menggambarkan bahwa kita tuh jangan mudah dibuat orang lain. Mungkin para penonton pernah melihat atau mendengar orang sakti mandraguna bisa melarkan tubuh manusia, itu ada jarumnya itu. Nah, apakah betul demikian? Mari kita buktikan itu. Coba Mas tangannya Mas. Ini pernah mungkin Anda melihat tangannya Mas ini kena guna-guna, kena santet apa? Padahal tidak. Nah, ini perbuatan tidak bertanggung jawab. Makanya saya memberi contoh, jangan sampai ditipu orang gitu. Mas Sugeng, Coba saya maaf. lihat ya. Boleh tangan yang sebelah sini nggak Mas? Boleh. Enggak, yang sebelah sini supaya Nah, kelihatan dari kamera. Iya. Coba ini ya. Biasanya kan dilepaskan sini. Dirapakan ini. Ini tes ya. Setelah itu coba ya, kita perhatikan. Coba ya, kita pecah. Nah, ini kan ada jarumnya. Coba Wih, dilihat. iya betul. Keluarga Iya kan? Indonesia coba kameranya ada jarumnya di sini. Masa telur ada jarumnya, ada siletnya kadang itu. Ternyata itu Mas Sugeng adalah Adalah ini penipuan. Nah, ini tidak benar. Jadi penonton mungkin ingin tahu kenapa gitu. Nah, ini akan saya beritahu bahwa ini adalah ilmu fisika pada waktu SMA diajarkan ya. Pada waktu itu kan gelas dikasih air cuka, itu 1 gelas, lalu telur ini dimasukkan ke cuka. Setelah empuk itu gembur itu ya, itu diambil, Lembek gitu ya? lembek, dimasukin jarum, silet, macam-macam. Setelah itu dikeringkan, kering sekali, keras. Nah, ini biasanya orang saking stresnya, bingungnya, waduh bisnisnya kok seret, kok gini. Nah, itu dia datang ke orang pintar, katanya orang itu sakti, waduh gini-gini. Wah, ini kena santet, itu usahamu disantet orang, temanmu sendiri itu. Makanya bisnis kamu seret. Nah, ini gini aja, coba nggak percaya, ini pakai telur ini. Oh iya, kan orang awam, waduh iya ya. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, ini jangan sampai terjadi. oh rupanya jadi telur dimasukkan cuka, baru setelah lembut dimasukkan Iya, gitu, ada silet, ada apa bisa masuk semua. kancing segala macam boleh gitu. gitu. Oke, kita Ya beri tepuk kan? tangan dong buat Mas Sugeng. Keluarga Indonesia, ups jangan main-main, akan kembali sesudah pariwara berikut ini. Kuis taktik belanja. Sudah siap? Iya, saya kasih tahu dulu cara-caranya. Saya akan memberikan sejumlah modal. Nanti kemudian Anda harus memilih 7 buah barang yang harganya di bawah jumlah yang saya berikan, jumlah uang yang saya berikan. Ya, kalau lebih berarti kalah. Itu harus mendekati. Jadi misalnya kalau saya kasih 500.000 harus 490. Gitu. Oke, siap? Oke. Oke ya. Pertanyaannya adalah pilihlah 7 jenis barang yang totalnya di bawah modal yang saya berikan, yaitu sejumlah Rp85.000. Barang-barang tersebut berupa barang-barang yang biasanya tersedia di dalam kamar mandi 30 detik dari sekarang. Ada sabun cair, nomor 2 handuk, kemudian nomor 3 pasta gigi, keempat sikat gigi, kelima shampoo, keenam mouthwash, ketujuh facial foam, kedelapan ember, dan kesembilan by fresh. Iya, waktunya habis. Kita lihat perolehannya. Marini dan Denny memilih apa? Sabun cair ya, nomor 1, kedua handuk, ketiga pasta gigi, keempat sikat gigi, dan kelima shampoo. Kemudian ketujuh facial foam dan kedelapan ember. Selanjutnya Exanti dan Sony memilih nomor 1 sabun cair, nomor 3 pasta gigi, nomor 4 sikat gigi, nomor 5 shampoo, nomor 6 mouthwash, dan nomor 7 facial foam. 1, 2, 3, 4, 5, baru 6 ya. Oke, kita lihat nilainya. Dan pemenangnya adalah Marini dan Denny membelanjakan 76.000. Sementara Santi,
Santi dan Sony mengumpulkan 71.000. Berarti Anda mendapat nilai 100. Oke, siap, ada pertanyaan kedua. Pilihlah 7 jenis barang yang totalnya di bawah modal yang diberikan, yaitu sejumlah Rp6.700.000. Barang-barang tersebut berupa barang-barang elektronik yang biasanya berada di rumah. 30 detik dari sekarang. Pertama, televisi 20 inch. Kedua, lemari es. Ketiga, setrika. Keempat, microwave. Kelima, ceiling fan. Keenam, AC split. Ketujuh, kompo karaoke. Kedelapan, pesawat telepon. Kesembilan, mesin cuci. Ingat, di bawah 6.700.000. Nomor 7 ya? 7. Nomor 8 apa? Iya, waktunya habis. 8 telepon murah. Oke, kita lihat perolehannya. Denny dan Marini memilih nomor 2 yaitu lemari es, kemudian nomor 3 setrika, nomor 4 microwave, nomor 5 ceiling fan, nomor 6 AC split, nomor 7 kompo karaoke, dan nomor 9 mesin cuci.